Ah, Halo semua, saya Ren Haluman Pane. Hari ini kita akan membahas tentang analisis eksplorasi dari dataset yang sudah saya miliki. Selamat menyaksikan. Mungkin kita bisa melakukan perkenalan lebih dalam lagi. Seperti yang sudah saya katakan di awal, halo semuanya, nama saya Ren Haluman Pane, NIM saya 224947 PA21284. Adalah seorang mahasiswa aktif S1 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Gadjah Mada, angkatan 2022. Jadi, untuk informasi bersama, saya sudah menempuh pendidikan di universitas ini di semester kedua. Oke, jadi ada proyek eksplorasi dan visualisasi data tentang mengeksplorasikan analisis data kita dari dataset yang kita cari sendiri. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke penjelasannya. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja untuk eksplorasi analisisnya. Yang pertama itu seperti yang sudah saya katakan, saya mengambil dataset dengan judul Credit Call Approvals, dengan artinya itu adalah persetujuan dari pembentukan kartu kredit, kira-kira gitulah. Untuk kriteria penilaian ada penjelasan singkat proyek, penjelasan dataset, penjelasan objek eksplorasi, penjelasan insight yang didapat, demonstrasi dashboard atau visualisasi interaktif. For our information, di situ udah aku buat keterangan bahwa practice with real world problems and datasets. Jadi ini sebenarnya persediaan dataset yang sebenarnya itu hanya untuk melatih gimana kita bisa mensolving dari sebuah problem yang mirip secara realistis di dunia ini. Kita bisa lihat deskripsi data description. Dataset terdiri dari 691 baris, setiap baris merepresentasikan satu informasi terhadap perizinan pembuatan kartu kredit yang diukur dari beberapa variabel. Nah, pertanyaannya sekarang berapa variabel? Ada 16 variabel yang digunakan. Di sini juga ada keterangan-keterangan dari 16 variabel tersebut. Ya. Nah, kembali kita ke catatan kosong. Kita coba lihat dari Kaggle-nya, di mana ini adalah sumber saya mengambil dataset. Ini datasetnya berdasarkan versi dari UICI Machine Learning Repository, dan juga kita mulai saja langsung untuk menjelaskan variabel-variabelnya. Ya, yang pertama adalah gender, menyatakan status pria dan wanita ya. Terus age itu umur dengan satuan tahun. Debt ini adalah utang yang belum terbayarkan, merit adalah untuk menyatakan status perkawinan, dan bank customer untuk menyatakan status yang penggunanya itu membuat akun, udah ada akunnya atau belum. Industri itu berkaitan dengan sektor pekerjaan. Etnis ini saya pengecualian dalam penganalisan saya, menurut saya cukup sensitif. Karena membandingkan kulit putih, kulit hitam, orang Asia, dan lain semacamnya. Terus years employed, lama bekerja, prior default. Prior default itu bisa kita lihat penjelasan sini, itu rekening yang jatuh tempo sebelum mengajukan aplikasi kartu kredit. Selanjutnya adalah credit score. Credit score ini pengukuran kelayakan dari para pengguna. Terus driver license. Ini juga saya kecualikan karena untuk driver license dan zip code itu saya tidak tahu untuk sebagai variabel analisis apa untuk ini, karena saya menganggapnya kurang jelas aja gitu. Citizen ini kewarganegaraan itu ada by birth, by other means atau temporary. By birth itu kayak di Indonesia namanya iusoli, itu asli kelahiran. Kalau misalnya by other means itu asing, dan juga temporary itu artinya hak kewarganegaraan sementara yang diberikan oleh negara gitulah. Selanjutnya ada income, penghasilan, dan approve statusnya itu ditolak atau diterima. Kita kembali lagi, sekarang adalah penjelasan objektif eksplorasi.
Sebelum masuk ke sana, saya ingin memperlihatkan research question untuk menjawab objektivitas dari pandangan saya sendiri terhadap analisa dataset ini. Yang pertama adalah bagaimana proporsi persetujuan kartu kredit antara yang disetujui dengan yang tidak, dengan kita membandingkannya bisa menggunakan bar atau pie chart. Yang kedua adalah bagaimana karakteristik orang yang mengajukan pembuatan kartu kredit. Karakteristik ini bisa kita lihat dari usia ataupun proporsi yang lain, variabel-variabel lain, variabel-variabel pembandingan lain. Yang ketiga adalah seberapa pengaruh industri pekerjaan dan penghasilan terhadap persetujuan kartu kredit. Nah, kita yang untuk case A kita ngambil 3 top rank misalnya, dan untuk B kita melihat rata-rata penghasilan tinggi apakah ada pengaruh income-nya. Yang keempat adalah apakah terdapat perbedaan kondisi pengajuan apabila dilihat dari status kewarganegaraan, dan yang kelima adalah berhubungan dengan hipotesis. Jadi apakah ada hubungan antara lama bekerja, pendapatan, skor kredit, dan tingkat utang dengan status persetujuan kredit. Dan setelah itu, apabila kita mendapatkan nilai korelasinya ataupun kesimpulan akhir korelasinya, apakah hubungan ini dapat digunakan untuk memprediksi apakah seseorang akan mendapatkan kartu kredit. Jadi ini bisa kita pakai. Ini ada 2 perbandingan sekaligus yang bisa saya jelaskan dari dashboard question 1 yang saya buat di sini, bahwa dari segi count atau semua jumlahnya itu ternyata not approved yang tidak setuju itu lebih banyak atau lebih tinggi dibandingkan yang approve, dengan persentase yang not approved itu adalah 55,51% dan approve itu 44,41%. Maka kita dapat perbandingan antara approve dan not approve itu adalah 44% banding 46%, ya. Oke, terus untuk question 2 adalah bagaimana karakteristik. Untuk karakteristik usia, nilai median, kita mendapatkan secara keseluruhan itu orang-orang median umurnya itu dalam pengajuan pembuatan kartu kredit itu di 32,71 tahun atau di hampir 33 tahun range-nya itu. Nah, sedangkan untuk yang pria itu adalah 31,8 tahun, hampir 32 tahun, dan untuk female itu 28,44 tahun. Ini menandakan bahwa female itu atau perempuan itu cenderung ingin cepat untuk mengajukan pembuatan kartu kreditnya. Kita ambil satu case T, proporsi gender. Jadi male itu ternyata lebih banyak untuk pengajuan ini dibandingkan female. Kita bergeser nih ke arah status pekerjaan, bahwa not employed itu yang berstatus tidak bekerja ternyata lebih banyak dalam pengajuan ini dibandingkan yang employed. Move into case 3, proporsi prior, bahwa yang defaultnya yang mempunyai prior itu lebih tinggi pula dibandingkan persentase yang not prior. Same thing into case 3, account bank, yang mempunyai akun itu lebih tinggi juga dibandingkan yang tidak mempunyai. Dan juga status pernikahan, married, itu lebih banyak dibandingkan single. Ini berarti kita bisa saja mempersepsikan bahwa yang nikah ini ingin mempunyai suatu identity to make a decision atau membuat keputusan dengan cara mengajukan pembuatan kartu kredit. Begitu kira-kira. Selanjutnya yang ketiga, kita langsung move on to tableau public and question 3A on B. Also since the same thing, industri yang disetujui menggunakan kartu kredit itu yang pertama dari industri energi dengan 66 yang disetujui, disusul materials, industrials, dan selainnya. Also pada yang ditolak itu juga dari energi juga, disusul hacker dan consumer discretionary, menandakan bahwa industri energi ini ketika dia juga disetujui paling banyak, dia juga yang ditolak paling banyak. Persepsi saya akan hal ini menandakan bahwa karena kapasitas dari bank tersebut itu sudah mencapai batasnya, sehingga sama-sama untuk energi itu ada batas tersendirinya pada saat itu juga.
Yang kedua adalah rata penghasilan industri. Di sini kita lihat bahwa healthcare itu di angka 15.950. Jadi pengaruh income itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap ditolak atau disetujuinya dari kasus ini. Alright. Jadi misalnya kita identifikasi tadi di awal tentang three top rank industry, kita tadi kan mengambil antara energi, industri, industrial, dan materials. Bisa kita lihat di sini yang disetujui, karena case yang nomor 4 itu disetujui. Nah, bahwa kewarganegaraan by birth asal kelahiran atau usually tadi itu menempati bahwa count of audience industry-nya itu di energi dengan total atau count-nya itu adalah 128, disusul oleh materials dan industrial. Sedangkan di asing, sebagai kewarganegaraan asing itu ternyata energi juga yang paling tinggi. Demikian juga di bagian temporary. Oke, let's move on to persetujuan kartu kredit berdasarkan kewarganegaraan. Maksudnya sini adalah kita mengidentifikasi sebuah kewarganegaraan dan juga variabel dari approve atau persetujuan. Warga negara asli itu cenderung di approve, disetujui gitu, dibandingkan by other means dan temporary dari asal bank itu sendiri. Terus berdasarkan rata milik hutang berdasarkan kewarganegaraan, ternyata kewarganegaraan by birth atau usually itu tadi memiliki tingkat rata-rata hutang yang cukup tinggi sehingga meyakinkan berdasarkan persepsi saya bahwa adanya kemungkinan untuk penolakan hal tersebut terjadi ketika ingin pengajuan pembuatan kartu kredit. Mungkin itu sih. Nah, berdasarkan kredit score itu tentang ujian kelayakan dari para pengguna itu paling banyak di by birth ini dengan skor 2,624. Jadi variabelnya itu lama bekerja, pendapatan, skor kredit, dan tingkat hutang dengan status persetujuan kredit. Saya mengidentifikasi bahwa income adalah variabel dependen, jadi diposisikan di Y, sehingga hubungan lama bekerja, kredit skor, dan hutang terhadap income itu dapat semua. Di sini kita bisa lihat income sama dengan 92 bla bla bla. Ini menyatakan bahwa setiap pertambahan atau kenaikan tahun lamanya bekerja itu juga akan berpengaruh dengan menambahkan 92,4476. Begitu juga demikian dengan ini, setiap penambahan kredit skor itu menambahkan income 74,0511. Dan juga di sini agak sedikit rancu ataupun ambigu ataupun anomali. Kenapa? Karena logikanya setiap menambahkan satu hutang, masa bertambah juga sebesar 9,29688. Mungkin persepsi saya ini dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, tapi overall of this case, R-square yang kita dapat ini adalah 0,02-an, ini juga 0,02-an, dan ini 0,004. Ini menyatakan benar bahwa utang dan income itu memiliki korelasi yang sangat lemah, begitu. Nah, hubungan lama bekerja ini sebenarnya juga sangat lemah, tapi dia masih agak sedikit logis di bagian nanti variabel dependen mampu menjelaskan sekian persen untuk variabel independen, begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah hubungan ini dapat digunakan untuk memprediksi seseorang mendapatkan kartu kredit tersebut? Jawabannya kurang mungkin untuk dijadikan acuan sebagai variabel untuk menyimpulkan bahwa seseorang itu dapat kartu kreditnya atau tidak. Mengapa? Karena korelasinya itu tadi loh, ini sangat kecil, mungkin aja dalam faktor lain bisa apabila kita paksakan mungkin secara real life-nya itu mungkin bisa dipaksakan, tapi ini berdasarkan skema gambar dan hasil hitungan korelasinya. Mungkin bisa dilihat dari konklusi ini aja langsung bahwa tidak disetujui itu lebih banyak ternyata daripada yang disetujui. Yang kedua adalah wanita cenderung lebih mudah
mengajukan kartu kredit dibandingkan laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa data berbicara analisis laki-laki lebih banyak mengajukan pembuatan kartu kredit dibandingkan perempuan. Yang ketiga adalah orang dengan status bukan pekerja memiliki proporsi yang lebih banyak dalam mengajukan kartu kredit begitu. Lanjut adalah prior juga masih banyak yang aktif mengajukan pembuatan kartu kredit. Ini menyatakan bahwa mereka-mereka yang sebelumnya udah menggunakan itu, mereka ingin mengajukan lagi dalam pembuatan kartu kredit. Dan ini yang tadi yang saya katakan itu adalah banyak orang yang sudah menikah mengajukan pembuatan kartu kredit dengan persepsi lain bahwa mereka ingin ada sesuatu gitu. Yang keempat adalah top 3 industri yang disetujui dalam pembuatan kartu kredit, yang industri energi, material, dan industrial ya, yang di sebelah sini tadi itu. Yang kelima adalah hubungan antara lama bekerja, pendapatan, skor kredit, tingkat hutang, dan status persetujuan kredit dengan variabel dependen adalah pendapatan itu kurang bisa dijadikan sebagai acuan. Sehingga di nomor 6 kita bisa membaca kurang bisa disebagaikan acuan untuk memprediksi seorang akan mendapatkan kredit. Untuk tableau ini saya gunakan berdasarkan pandangan totalnya itu adalah 20 sheet atau 20 analisa yang saya gunakan. Bisa dilihat di sini. Ya. Nah, untuk dashboard yang saya gunakan ada sekitaran 6 yang dimana sudah cukup untuk mempresentasikan setiap research question yang saya dapatkan serta konklusi juga bisa didapatkan dari hasil analisa saya. Mungkin sekian dari saya.